Ya halo. Yo, kembali lagi di channel untuk para wibu dan juga channel yang sengaja aku buat atas keinginanku sendiri. Maaf, sudah seminggu lebih aku nggak upload. Bukan karena aku males, tapi karena emang aku sengaja memvakumkan diri ini channel untuk mengembangkan lagi ini channel. Agar kalian nggak terlalu lama menunggu ke depannya atas uploadan-uploadan yang Momotaru buat. Pada kesempatan kali ini aku ingin mencurahkan perasaanku, mencurahkan isi pikiranku, dan hal yang terus kepikiran di dalam otakku, yaitu mereview bagian akhir dari Oregairu dari season 3 ini, yang dimana ini menjadi season ending yang sangat manis bagiku. Ingat loh, ini bagiku, gak tahu kalau yang lain. Oregairu menurutku adalah sebuah seri TV anime romance terbaik yang pernah ku tonton. Ingat loh, yang pernah ku tonton. Gak tahu kalau ada anime yang lain yang lebih bagus mungkin. Jika di anime lain rasa cinta bisa diungkapkan dengan kata-kata dan perbuatan bisa dipahami, tetapi di Oregairu ini rasa cinta dipaparkan dengan sangat rumit. Dengan kata-kata yang menurutku susah untuk dipahami bagi kalangan otak menengah ke bawah. Ups, maaf, aku bercanda. Sehingga selepas menonton satu episode saja membuat kita yang menontonnya berpikir, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok bisa gini? Kita akan mulai dari secarik kisah dari Oregairu season 3 ini. Berbeda dari season 1 atau 2-nya yang ceritanya hanya berfokus pada konteks persahabatan, masalah kepribadian unik yang dimiliki para tokoh, seperti Hachiman, Yukino, dan orang-orang di sekitarnya. Asal kalian tahu aja ya, kepribadian Hachiman ini biasanya suka diklaim-klaim sama wibu Nora yang pengen kelihatan keren kalau dirinya itu nolep. Sehingga mereka juga suka nyebut kalau Oregairu ini anime yang gue banget. Padahal semua itu bullshit. Padahal jelas-jelas kalau di kehidupan nyata, kalian para wibu itu nolep, badan kalian itu pasti bau. Kalian, para wibu next generation, pasti rela maratonin One Piece yang episodenya itu ngalahin jumlah tahun penjajahan Belanda, jumlah penduduk Vatikan, dan tinggi Burj Khalifah. Sudah pasti, buat maratonin ini anime, kalian gak mandi. Valid, gak debat. Akan tetapi, untuk season 3 kali ini, kisah berfokus pada kisah cinta segitiga antara Yui, Yukino, dan Hachiman. Dan ini sumpah, gak pasaran loh ceritanya. Demi apapun, romance yang ditampilkan gak lebay dan kerasa banget di hati. Bikin ketawa-ketawa gak jelas sendiri orang yang menontonnya. Klimaks pada season ini terjadi pada episode 11, di mana di episode ini perasaan para penonton itu dicampur aduk. Dari mulai penolakan Yui yang membuat diri kita kasihan, nyesek, atau sakit hati kalau kalian pendukung Hachiman X Yui. Memasuki scene lainnya, kemudian suasana kita dibawa tegang karena Ibu Yukino yang merasa direndahkan jika dummy prom tersebut dilaksanakan. Kemudian, di waktu yang sama terdapat pernyataan-pernyataan absurd terlontar oleh mulut Hachiman yang membuat kita yang menontonnya ikut tertawa. Sumpah, itu lawakan apa sih? Lalu scene beralih ke adegan Hachiman yang pulang sekolah bersama dengan Yukino, diikuti oleh pernyataan cinta yang anti-mainstream. Kalau biasanya anime romance lainnya menampilkan pernyataan cinta secara langsung dan terkesan biasa aja, ya pernyataan cinta gimana lagi sih? Aku cinta kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Ya biasanya gitu kan? Tapi di sini pernyataan cinta dinyatakan dengan ungkapan yang rumit dengan dalih aku ingin terus terlibat dalam hidupmu. Wow, dalam uga ya. Meskipun rumit dan terkesan berbelit-belit, tetapi di situ letak keunikannya dari anime ini. Dan menurutku ini pernyataan cinta terbaik yang pernah aku tonton. Kenapa? Pasti ada alasannya. Oregairu ini, meskipun genrenya komedi romance, tetapi kesan romantis yang ditampilkan di sini sangatlah minim. Sehingga penonton selalu menantikan adegan romance di dalam anime ini. Dan barulah di klimaks episode 11 season 3 ini, adegan romance sesungguhnya benar-benar ditampilkan. Dan itu membuat para penonton setia Oregairu ini merasakan bahwa pernyataan cinta di sini terasa sangat excited. Langkah jenius bagi sang novelis Wataru Watari. Lanjut ke episode 12, This is Epilogue.
Penutup kisah romantis aneh ala Hachiman dan Yukino, di ending ini kita hanya di bawah fun, tak ada masalah-masalah besar yang ditampilkan, meskipun keadaan di dalam cerita sebenarnya dalam situasi yang rumit, kekurangan dana, kekurangan properti, dan lain-lain. Akan tetapi semua bisa diselesaikan dengan mudah, mengisyaratkan kepada para penonton bahwa masalah telah usai, saatnya untuk berpisah. Mengambil dari sisi lain, dari hanya sekedar menyiapkan prom, kisah cinta Hachiman dan Yukino mulai ditampilkan. Jujur, siapa yang hanya mesem-mesem di episode ini melihat perangai salah tingkah di antara kedua karakter tersebut? Pengen ya? Hahaha, lu goblok. Cewek cantik mana yang mau sama orang nolep? Lalu masuk ke kisah pertengahan setelah prom. Setelah tadi kita dibawa cengar-cengir jadi mupeng, ngerasa kalian itu bener-bener ngenes atau semacamnya. Kini saatnya suasana kita dibawa haru oleh salam perpisahan Hiratsuka Sensei kepada Hachiman dengan diajaknya main karakter untuk berdansa bersama. Please, demi apapun di scene ini pesona Mikasa waifuku mendadak jadi tempe anjir. Oh god. Sumpah, ini seandainya Hachiman seangkatan sama Hiratsuka Sensei, aku yakin Hachiman bakal jadian sama Niguru. Dan gak ngebuat dia jomblo ngenes seperti yang dicerita ini. Gak percaya, Hachiman bahkan pernah mengatakan loh, kalau dia terlahir 10 tahun lebih awal, mungkin dia akan mengejar Hiratsuka Sensei untuk dijadikan pasangannya. Hanya saja, penulis gak mau ngerusak cerita kayak anime yang satu ini. Mana baperan lagi. Lalu scene kembali beralih ke adegan Yukino dan Hachiman yang hendak bersiap-siap membersihkan sisa-sisa dari acara prom. Di sana Yukino dengan malu mengucapkan kata-kata yang sudah kita tunggu-tunggu sejak season 1 dimulai. Ya, ini pernyataan cinta pertama di antara mereka. Aku mencintaimu, Hikigaya-kun. Wow, anjir, gue kapan begitu, bujang. Sedih banget gue, ya Allah, ya Allah. Oke, lanjut. Dan episode ditutup dengan beberapa karakter yang ada di SMA, tepatnya di ruang klub servis, di mana adiknya dari Hachiman mendatangi dirinya. Ia mengatakan kalau ia ingin memasuki klub servis. Padahal, klub servis ini telah dinyatakan secara lisan oleh Yukino bahwa semuanya telah berakhir. Tandanya klub servis itu telah tiada. Eits, tunggu dulu. Akan tetapi, di sini pintarnya sosok Iroha mengembalikan itu semua dengan meresmikan klub servis sebagai salah satu kegiatan resmi sekolah dan menjadikan Komachi sebagai ketua klubnya. Kenapa baru sekarang diresmikan? Karena tadinya ini klub didirikan hanya sebuah keisengan dari Hiratsuka Sensei yang khawatir akan nasib dari murid-muridnya yang memandang lain soal masa remaja. Atau nolep gitu ya, nggak bisa bergaul sama yang lain. Cuma mereka gak bau bawang. Hiratsuka Sensei pun mempertemukan Hachiman dan Yukino di klub ini. Gak usah ceritain lagi ke cerita season satunya, karena tadinya aku hanya ingin membahas soal episode ending ini, tapi malah melebar kemana-mana. Maaf. Jadi sebuah klub keisengan dari Hiratsuka Sensei ini pun akhirnya dinyatakan secara resmi oleh sang ketua OSIS sebagai salah satu dari kegiatan sekolah. Dan masih dengan versi klub servis sebelumnya, yang menjadi pasien pertama mereka adalah Yui Higahama Yui, si sad girl, haha. Berarti sudah dipastikan kalau semua akan berjalan seperti semula. Mereka akan tetap bersama meskipun nampaknya Yui akan tetap sakit hati setiap kali melihat Hachiman dan Yukino bersama. Jadi itulah ending atau penutup cerita dari Oregairu ini yang kutangkap. Jadi setelah semua ini, apa aja kesimpulannya? Berikut, aku sudah berikan listnya. Yang pertama, Hachiman dan Yukino akhirnya resmi menjadi seorang pasangan yang genuine. Ya, ini sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Karena dari awal mereka berdua adalah karakter berkarisma yang memang sudah didesain akan saling mencintai suatu saat nanti. Dan ini menjadi pemutus dari cinta segitiga di antara mereka bertiga. 4. 5. Ini editornya rasa pengen digamparin anjing. Yang kedua, yaitu kasih tak sampai dari seorang Yui. Ia tak akan bisa mengungkapkan perasaannya kepada Hachiman dan tak akan pernah sampai. Sungguh gadis yang malang. Kalau boleh, maukah kamu menjadi waifu Mimin aja? Yang ketiga, terbukanya hati Hachiman, Yukino, dan Yukimon. Perubahan sifat karakter ini sangat nampak di akhir cerita di mana Hachiman sudah mulai menerima keadaan remajanya dan tidak memandang sesuatu dari sisi negatifnya lagi.
Dan akhirnya ia bisa berteman dengan banyak orang, meskipun orang-orang itu sendiri yang mendekati dirinya. Lalu Yukino, seorang yang terlalu sempurna, yang mengakibatkan dirinya merasa dikucilkan oleh teman-temannya sendiri karena sifat kesempurnaannya itu. Akan tetapi, dengan bantuan Hiratsuka Sensei dan bertukar pikiran dengan Hachiman, akhirnya ia mampu menepis itu semua dan menjadi orang yang sangat berperan dalam berjalannya acara prom sekolah. Dan yang terakhir, Yukimam. Ibu dari Yukino ini pada awalnya hanya percaya bahwa orang yang pantas untuk menjadi penerus perusahaan dari keluarganya hanyalah Haruno seorang. Hal ini mengakibatkan Yukino pun lebih dibebaskan daripada kakaknya, karena ia bukanlah seorang penerus. Dan Yukino bebas untuk memilih apa yang Yukino suka. Akan tetapi, Yukino menepis sebuah keyakinan ibunya itu dan membuat Yukimam sadar bahwa Yukino juga pantas untuk disandingkan bersama Haruno. Yang keempat, Hiratsuka Sensei pindah sekolah untuk mengajar. Hiratsuka Sensei pindah dengan sangat-sangat baik di mata penonton. Ia mampu membuktikan dirinya bahwa ia memanglah seorang guru yang pantas, meski suka mabuk atau ngerokok ya di sekolah. Ini gila sih, cowok mana yang gak jadi ini perawan tua waifu anjir. Yang kelima, Komachi yang mulai dewasa. Komachi ini, kalau kalian perhatikan lagi di season 1, masihlah layaknya anak-anak kecil pada umumnya yang ceria. Akan tetapi di awal season 3 episode 1, kita ditampilkan dengan Komachi dengan sikap yang lebih dewasa dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini didukung dengan penyataannya kepada Hachiman bahwa ia sudah bisa memilih apa yang ia suka dan berterima kasih atas apa yang telah diberikan oleh kakaknya itu. Yang keenam, persaingan Yukino dan Haruno yang akan datang. Yukino sudah mendapatkan kepercayaan oleh ibunya. Akan tetapi, apakah hal itu bisa diterima oleh Haruno sepenuhnya? Jelas tentu tidak. Bayangin aja, Haruno-nya sudah dididik dan didesain sejak kecil untuk menjadi penerus terbaik dari perusahaan. Tiba-tiba, tahta penerus itu direbut oleh orang. Sakit gak sih? Pasti nyesek. Dan maka dari itu, tentunya ini akan menjadi sebuah kompetisi yang menarik dari Yukino dan Haruno, sebuah ajang pembuktian diri. Siapakah yang terbaik di antara mereka? Yang pasti, ini akan menjadi kompetisi yang sportif jika melihat dari sifat Haruno ke belakang. Dan yang terakhir, Totsuka gagal mendapatkan hati seorang Hachiman. Aku bercanda, jangan dibawa serius. Overall, aku suka semuanya, musik, animasi, karakter apalagi, itu semua keren. Jarang-jarang ada anime, genre romantis, atau slice of life, yang penontonnya diajak berpikir untuk semua dialognya. Untuk masalah cerita light novelnya ke animenya pun tidak masalah, semua tersampaikan dengan baik menurut para fans. Akan tetapi, aku sedikit di PHP-in sama openingnya, di mana di situ digambarkan bahwa Yukino dengan tampilan dress sedang berdansa. Aku kira ini bakal menjadi sebuah spoiler yang akan mendatang, di mana Hachiman dan Yukino akan berdansa. Tetapi itu hanyalah sebuah adegan untuk pengiring musik opening saja, gak lebih. Padahal keren kalau Hachiman dan Yukino bisa berdansa bareng ya kan? Yos, hanya itu kesimpulan dan review aku mengenai ending dari Oregairu ini. Sekali lagi, maaf aku upload lama, karena aku lagi mengembangkan lagi video-videoku agar bisa lebih menampilkan konten yang berkualitas dan tidak sembarangan. See you next the video and bye!